Saudaraku sekalian yang kekasih, saya berkali-kali mengemukakan di jemaat dan saya akan kemukakan terus. Kalau saudara mau berubah, rubahlah rutinitas hidupmu. Salah satu perubahan misalnya saudara doa pagi seperti ini, yang biasanya tidak bangun pagi, saudara bangun pagi, saudara berdoa. Yang biasanya saudara habiskan waktu hanya untuk ngobrol dengan teman-teman saudara yang tidak takut akan Allah, tidak ada sharing firman Tuhan, sekarang berubahlah untuk sharing dengan orang-orang yang bisa berbagi firman dan jangan banyak bergaul dengan mereka yang memberi pengaruh buruk di dalam hidupmu. Nah, lalu bagaimana dengan para pelayan Tuhan yang memiliki rutinitas pelayanan? Nah, kita sering tanpa sadar terjebak dalam rutinitas pelayanan. Kita berkata kepada Tuhan berulang-ulang, pakailah aku Tuhan, biar aku memenuhi rencanamu Tuhan. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh bertanya apa yang harus kita lakukan. Kita cukup puas dengan rutinitas pelayanan yang kita lakukan, saudaraku. Kebaktian hari Minggu, kebaktian doa, kebaktian ini, kebaktian itu. Bagus. Tetapi kalau kita mau meningkat, agar kita memenuhi rencana Allah yang lebih luas, lebih lengkap, kita harus berani berkata, Tuhan tunjukkan rencanamu dalam hidupku. Bukan berarti lalu kita membuang rutinitas kita. Rutinitas yang positif, rutinitas yang baik harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Doa pagi tetap, tapi kualitasnya harus ditingkatkan, saudaraku. Ke gereja hari Minggu, pelayanan tetap, tapi ditingkatkan kualitas puji-pujian kita, kualitas penyembahan, kualitas firman yang diberitakan harus ditingkatkan. Kita memiliki doa puasa di hari tertentu, tetap rutinitas itu, tapi ditingkatkan kualitasnya, saudaraku. Atau kegiatan lain seperti besuk, ya diakonia dan lain sebagainya, rutinitas yang tidak boleh ditinggalkan karena itu bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup dan pelayanan kita. Tetapi kita harus melihat dimensi-dimensi baru di dalam pelayanan. Jangan puas dengan rutinitas yang sudah kita lakukan. Saudara, inilah yang Tuhan mau kita mengerti. Inilah yang Tuhan mau kita dengar. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Keluar dari rutinitas, meningkatkan kualitas dari rutinitas yang positif, lalu kita membuka lagi. Ya, direktori baru, lembaran baru, langkah baru yang Tuhan akan kerjakan. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Dari muda saya seorang aktif, seorang yang aktif dalam pelayanan dan aktif dalam kegiatan. Sampai sekarang juga saya juga aktif, saudaraku. Tapi kadang-kadang saya kurang mencari hal-hal yang lebih lagi. Mungkin karena saya sering trauma dengan banyak kesulitan yang saya hadapi dalam pelayanan dan saya merasa saya cari masalah. Saya mencari problem, mencari kesulitan, akhirnya menyulitkan hidup saya dan orang-orang di sekitar saya dalam pelayanan. Trauma itu membuat saya kemudian tidak berani berpikir untuk hal lain yang lebih besar. Tapi hari ini, saudara, waktu saya berdoa sejak tadi pagi, saya diajar untuk melihat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang begitu perkasa menuntun bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selama kita memiliki motivasi pelayanan yang benar, selama kita memiliki hati yang mengasihi Allah, selama kita tidak menyalahgunakan pelayanan untuk kepentingan pribadi, selama kita sepenuhnya mempersembahkan hidup untuk Tuhan dan mencintai Tuhan dengan tulus, maka tidak perlu takut
Allah akan menolong kita. Seperti misalnya saudara, ada satu yang saya khawatirkan, mahasiswa STT makin banyak. Maksud saya STT Ekumene. Wah, biayanya besar sekali saudara. Ya, waduh, luar biasa banyak saudara. Jika ditinjau dari nominal angka, wah, saudara, besar. Lalu saya berpikir nanti kalau saya misalnya akan mengembangkan sekolah ini bagaimana. Ada kegentaran, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi langkah itu, langkah atau sikap itu atau pikiran itu, pikiran yang meremehkan Allah. Allah memiliki rencana yang besar. Rencana yang besar. Dan Allah yang mampu membiayai kita. Berapapun jumlah biayanya. Asal itu kita lakukan dengan tulus, untuk kepentingan Tuhan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, benar-benar untuk pekerjaan Allah pasti berkati. Baru saya berpikir beberapa waktu kemarin, bahwa setiap lulusan STT Ekumene yang tidak memiliki pelayanan gereja akan kami kirim ke tempat-tempat di mana belum ada gereja atau sekolah. Kami biayai mereka, kami sponsori mereka di tahun-tahun pertama, 1, 2, 3 tahun, lalu mereka bisa mandiri. Nah, kalau lulusannya ada ribuan, bayangkan berapa miliar, bahkan bisa berapa triliun uang yang dibutuhkan. Saya mulai menjaga pikiran saya, membatasi pikiran saya, karena takut ini akan menjadi persoalan. Saya bikin masalah, ya. Orang Jawa bilang golek molo, ya, cari penyakit. Tetapi selama kita sungguh-sungguh memandang Tuhan dan mau bertanya apa yang harus kulakukan Tuhan, keluar dari rutinitas. Selain rutinitas yang sudah kita lakukan yang positif, kita tingkatkan kualitasnya. Lalu apa lagi yang Allah mau kerjakan? Allah akan pasti, ya, membawa orang-orang yang bisa sepenanggungan dengan kita untuk berjuang di dalam mesin pelayanan yang tidak boleh berhenti sampai Tuhan datang kembali dan mengakhiri sejarah dunia. Bapak Ibu juga begitu, ya. Bapak Ibu harus meningkatkan rutinitas Bapak Ibu, kerja, bisnis, karir, yang masih studi, tetap dalam rutinitas yang positif dan tingkatkan kualitasnya. Tapi setelah itu bertanyalah, karena Allah kita besar, Allah merancang perkara besar, Allah tidak merancang perkara kecil, ya. Sebesar apa Allah di matamu atau bagimu, sebesar yang kau percayai. Karena Allah tidak terbatas. Kita harus berani berpikir besar dan mengikuti apa yang direncanakan, apa yang Allah planning untuk pekerjaan Tuhan. Saya sering berdoa, Tuhan, biar aku memenuhi rencanamu di dalam hidupku. Bagus ya doa itu. Tetapi kita sering tanpa sadar membatasi apa rencanamu dalam hidupku. Kita tidak mau melangkah lagi. Apa rencanamu dalam masyarakat yang lebih besar? Dunia sekitarku, bahkan dunia ini. Di mana aku masuk dalam rencana besar Allah. Bukan hanya pada rencana Allah dalam diriku yang mungkin kita pandang, kita nilai sebatas hidup kita yang terbatas. Kita tidak memandang Allah yang besar, yang tidak terbatas, untuk rencana Allah yang besar. Saudara, sebelum kita menutup mata, sebelum kita kehilangan kesempatan, yuk kita bekerja, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mulai saat ini, ketika firman Tuhan ini saya sampaikan, saya mengajak saudara untuk berpikir besar, seperti Allah besar. Bapakmu besar. Allah mau melakukan hal-hal yang besar di dalam dan melalui hidupmu. Jangan berpikir besar untuk dirimu sendiri. Jangan berpikir luar biasa untuk kesenanganmu sendiri. Tapi berpikir besar untuk Allah yang tidak terbatas. Bersamalah dengan kami. Tetaplah ikut Truth ID. Berdoa bersama.
kita menjadi pecinta suara kebenaran, kita bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau percaya saya sebagai pelayan Tuhan, mari kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, kita pasti bisa melewati. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ya, artinya Tuhan pasti menolong kita. Ya,